Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan keluarga, khususnya untuk pengisian pengkajian keluarga. Oke, jadi ini materinya nanti akan dibagikan, sudah ada di link YouTube. Ini tentang format pengkajiannya, silakan diakses. Oke, kita bahas satu-satu. Pengkajian keluarga itu ini jadi tugas nanti untuk di hari Kamis ya. Oke, untuk kita mulai dari asuhan keperawatan keluarga. Jadi asuhan keperawatan keluarga itu dimulai dengan pengkajian, pengisian pengkajiannya. Jadi data-data umum, ada terdiri dari data umum, riwayat tahap perkembangan keluarga, data lingkungan, struktur keluarga, stres dan coping, pemeriksaan fisik, dan harapan keluarga. Oke, kita mulai saja. Jadi yang harus disiapkan ketika melakukan pengkajian keluarga itu adalah kartu keluarga. Jadi kartu keluarga sebaiknya ketika mahasiswa mendengarkan penjelasan ini sudah mendownload format pengkajian keluarga, jadi sambil memahami karena nanti akan ada tugas. Kemudian ini sesuai dengan KTP, kemudian alamatnya, pendidikan terakhir kepala keluarga. Tipe keluarga harus paham ya, yang mana nuclear family, yang mana extended family, kemudian asal daerah, agama, sosial ekonomi yang dimasukkan ini adalah berkecukupan atau misalnya pas-pasan atau kurang. Rekreasi secara umum saja, apakah terjadwal atau secara tiba-tiba. Kemudian komposisi keluarga. Nah, ini tabel komposisi keluarganya harus diperhatikan. Ada berarti bukan kepala keluarga di sini adalah istri, kemudian anak-anaknya, kalau ada keponakannya, silakan hubungannya dengan kepala keluarga. Apakah sebagai istri, anak, umurnya berapa, pendidikan terakhir, pekerjaan, kalau yang masih sekolah tulis saja sekolah, gimana riwayat imunisasinya, apakah lengkap atau tidak. Seperti biasa membuat genogram itu ada 3 generasi, berarti dari kakek, kemudian kepala keluarga atau orang tua, kemudian anak. Kemudian harus dijelaskan yang kalau ada yang meninggal, meninggalnya karena apa, kemudian apakah di keluarga itu ada yang menderita penyakit yang sama dengan yang dikaji. Kemudian kita masuk di ini, tahap perkembangan keluarga, sudah dijelaskan di materi di awal tentang tahap perkembangan keluarga, kalian fokusnya ke anak pertama. Lihat tahap perkembangan keluarga, kemudian apa yang sudah dicapai, dilihat, bandingkan tugas perkembangan keluarganya, apakah sudah dicapai, lihat tugas-tugas perkembangan keluarganya, misalnya keluarga dengan anak usia dewasa, salah satunya itu adalah kan tugas perkembangan keluarga itu kan si anak sudah mandiri. Tapi kalau misalnya anaknya masih tinggal sama orang tua dan belum punya penghasilan, berarti itu tahap perkembangan keluarga yang belum tercapai. Riwayat kesehatan inti. Riwayat kesehatan inti itu bagaimana kondisi kesehatan keluarga, apakah ada yang sakit, saat dikaji siapa yang sakit, kemudian atau penyakit yang sering diderita atau berulang, apa saja dikaji. Kemudian riwayat kesehatan sebelumnya, adakah keluarga yang sedang atau menderita penyakit yang cukup lama atau berat sehingga membutuhkan perawatan lama. Misalnya ada pasien yang stroke di keluarga, atau misalnya ada DM, luka DM, atau penyakit-penyakit kronik yang lainnya. Apakah ada penyakit kronik atau keturunan di dalam keluarga, itu juga perlu dikaji. Nah, data lingkungan ini, karakteristik rumah ini, jadi harus dijelaskan rumahnya ini di mana, alamatnya ya.
luas rumahnya berapa kali berapa, apakah dia permanen atau semi permanen. Perbedaannya permanen itu adalah yang dari tembok, batu bata, kemudian semi permanen itu ada kayu, ada papan, kemudian di bawahnya itu misalnya papan. Kemudian berapa ada kamar tidur, ada berapa, luas satu kamar tidur berapa, apakah siapa saja yang tinggal, kemudian bagaimana ventilasinya, apakah ada jendelanya, cahayanya cukup terang tidak, pertukaran udaranya bagaimana, kemudian rumahnya bersih atau terawat, bagaimana kamar mandinya, apakah dia terpisah dengan toilet, jenis toilet yang digunakan ada yang lihat angsa, kemudian ada yang ini ya, yang duduk, kemudian apakah dia bersih atau terawat. Nah, kalian harus menggambarkan denah rumah. Denah rumah ini secara skema melalui garis-garis kotak ini gambar rumahnya seperti apa. Kemudian bagaimana karakteristik tetangga komunitas, apa yang dilihat, bagaimana antara satu rumah dengan rumah yang lainnya, apakah berdekatan atau berjauhan, kemudian apakah ada kegiatan rutin di masyarakat yang sering diikuti pengajian. Jadi cara menulisnya begini, langsung dijawab, diuraikan, jarak rumah yang satu dengan yang lainnya, jarak rumah klien yang antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu berjauhan, atau jarak rumah antara klien itu dengan tetangganya itu berdekatan atau mepet. Tidak ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat yang sering diikuti keluarga adalah kerja bakti atau misalnya pengajian. Kemudian klien aktif menjadi anggota dasar wisma, nah, seperti itu. Mobilitas geografis keluarga apa saja? Itu keluarga kira-kira sering berpergian kemana? Ini di luar tempat kerja misalnya, oh ini ada keluarga ini sering berkunjung di keluarganya, misalnya dia di kampung satu, keluarganya di Juwata itu rutin setiap minggu kah, atau misalnya yang di Tanjung Selor, kerjanya orang di Tanjung Selor tapi kerjanya di Tarakan, setiap Jumat dia balik ke Tanjung Selor, atau sebaliknya orang Tarakan di Tanjung Selor, setiap hari Jumat Sabtu dia balik Tarakan, itu misalnya. Kemudian bagaimana perkumpulan keluarga dan interaksi antar masyarakat, apakah perkumpulan keluarga adakah, misalnya arisan, misalnya keluarga terdapat perkumpulan dalam keluarga, keluarga sering mengikuti arisan keluarga, kemudian keluarga sering berkumpul pada saat ada acara-acara keluarga, misalnya pernikahan, akikahan, kemudian ketika hari raya keluarga sering berkumpul. Nanti kan pada saat pengkajian kemungkinan besar masih posisi pandemi, jadi harus dijelaskan dulunya sering berkumpul, namun karena kondisi pandemi sudah mulai jarang karena harus menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Terus bagaimana interaksi anggota keluarga? Jadi ini dijadikan satu kalimat, interaksi anggota keluarga dengan tetangga yang lain ini cukup baik, sering komunikasi dan saling menyapa. Kemudian ini dia sistem pendukung dengan keluarga. Kalau misalnya keluarga mendapat masalah kesulitan ekonomi, itu dia minta tolongnya kepada siapa, itu harus jelas. Kemudian kalau ada masalah apakah dia bisa selesaikan atau tidak. Struktur keluarga. Struktur keluarga di sini bagaimana komunikasinya? Apakah komunikasinya lancarkah? Kemudian apa bahasa yang sering digunakan? Apakah bahasa daerah, nama daerahnya apa? Kemudian itu campur-campur dengan bahasa Indonesia. Kemudian perannya sebagai kepala keluarga, apa perannya? Di sini adalah mencari nafkah, istri sebagai apakah? Apa juga tetap bekerja, tetapi tetap membantu kerjaan di rumah, anaknya seperti apa perannya? Norma-normanya misalnya ini nilai yang dianut di keluarga, misalnya ada adat.
Di orang Sulawesi ada Bugis kah, atau Makassar kah, atau di orang Jawa ada Jawa, kalau di orang Sunda ada Sunda. Terus jelas ditanyakan, kemudian bentuknya apa, misalnya kalau keluar harus bicara sopan kepada orang tua, hal-hal apa yang menjadi pantangan atau pamali ya, yang biasa dan masih dilakukan di keluarga. Kemudian struktur keluarga, siapakah yang biasa mengambil keputusan di keluarga? Apakah keputusannya selalu dibicarakan antara keluarga atau misalnya sepihak? Itu bisa dijelaskan di sini. Nah, fungsi keluarganya itu ada fungsi afektif. Kalau secara teori kan sudah jelaskan afektif itu fungsi kedekatannya. Jadi apakah dalam keluarga terjadi harmonisan, keluarga Tuan A cukup harmonis, misalnya caranya, kemudian saling memberikan perhatian dan kasih sayang serta saling mendukung. Fungsi sosial, bagaimana keluarga interaksi. Jadi keluarga Tuan A interaksi dengan masyarakat sekitarnya terjalin dengan baik, seperti itu cara menulisnya nanti. Fungsi reproduksi, apakah istri mengikuti KB, keluarga berencana, apakah sudah direncanakan kehamilannya. Fungsi ekonomi bagaimana, apakah berapa penghasilan per bulan, ini harus ditanyakan apakah dirasa cukup atau masih kurang, atau pas-pasan, pas dibutuhkan, pas udah. Fungsi perawatan kesehatan ini yang menjadi utama, harus diingat ada 5, ada mengenal masalah kesehatan, nanti akan ada poin-poinnya ya, apakah kalian memahami tentang masalah kesehatan, mengambil keputusan, apakah keluarga mengetahui dampak dari apa yang dideritanya, kemudian apakah keluarga memiliki kemampuan untuk merawat, kemudian misalnya cara merawat, misalnya keluarga kalau ada yang demam dia berikan apa, misalnya memodifikasi, misalnya mengatur hal-hal agar tidak terjadi penyakit atau upaya pencegahan. Ini misalnya pasiennya di keluarga ada orang yang riwayat hipertensi, jadi karena sudah berisiko, keluarga itu mentaktisi dengan mengurangi konsumsi gula, kemudian mengkonsumsi garam di keluarga, termasuk mencegah stres. Menggunakan fasilitas, apakah keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Fungsi religius, pemahaman agamanya, apakah rajin beribadahkah, tentunya bentuk-bentuk ibadah yang sering dijalankan. Stres dan coping itu yang jangka pendek. Kalau yang jangka pendek itu kurang dari 6 bulan. Kalau yang jangka panjang ini kira-kira apa yang dipikirkan ini di keluarga, apakah ada yang dikhawatirkan, yang menjadi beban pikiran, kadang-kadang hanya terlintas, itu tetap ditulis. Kemudian bagaimana keluarganya ketika misalnya menghadapi stres, apakah dia merasa biasa saja, menganggap wah ini biasa di dalam kehidupan, seperti itu. Kemudian misalnya kalau ada masalah, untuk menyelesaikan masalah apakah dibicarakan secara baik-baik, atau misalnya dengan mengurangi stres seperti apa, misalnya nonton acara TV yang menghibur, rekreasi termasuk ya. Kemudian apakah ada kebiasaan negatif, misalnya ketika ada masalah, kepala keluarga atau tetangga keluarga marah-marah, atau melarikan ke minuman alkohol, atau misalnya ada keluarga yang kepala keluarganya itu kalau ada masalah dia justru lebih banyak merokok. Nah, pemeriksaan fisik seluruh anggota keluarga yang ada di KK ini harus diperiksa ya, sesuai dengan format yang ada. Ini ada semua. Apa harapan keluarganya? Harapan keluarga terhadap tenaga kesehatan, apa yang diharapkan. Kemudian untuk petugas kesehatan sendiri, yang pertama tadi untuk terhadap kesehatannya ya, apa yang diharapkan petugas kesehatan, apakah cepat sembuh. Kemudian terhadap petugas kesehatan, apakah petugas kesehatan sering-sering mengunjungi di rumah. Nah, itu saja. Jadi intinya di aspek keperawatan keluarga ini ada hal-hal yang lebih spesifik yang membedakan dengan aspek keperawatan yang pada umumnya.
Nanti juga kita akan bahas tentang aspek gerontik, itu yang mungkin kurang lebih sama dengan aspek yang lainnya ya. Tapi untuk aspek keperawatan keluarga harus dipertimbangkan banyak hal. Misalnya tadi tumbuh kembang keluarga itu menjadi fokus perhatian. Kemudian tadi ada namanya teori tentang struktur dan peran, fungsi ya. Kalau struktur tadi yang pengambilan keputusan, kemudian komunikasi, dan yang lain sebagainya. Sementara yang fungsi, misalnya fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, religius, fungsi pemeliharaan kesehatan. Oke, jangan lupa tugasnya itu setiap mahasiswa mengkaji keluarganya sendiri, siapa yang sakit, ada riwayat penyakitnya kah atau bagaimana, dan ini akan menjadi tugas yang berkelanjutan dan nanti akan dipresentasikan di hari Jumat via online saja tidak apa-apa. Kalau misalnya ada di Tarakan, kalau mau via online saja karena ada beberapa yang tidak ada, dan nanti setiap mahasiswa mempresentasikan hasil pengkajiannya. Jadi mulai hari ini, mulai mengkaji untuk aspek keperawatan keluarga, hari Kamis dan Jumat ada presentasi. Nanti besok lagi ada lanjutannya tentang perencanaannya. Oke, waktunya cukup. Sekali lagi Bapak ingatkan, download format pengkajian dan diisi, diketik ya, karena kita tidak offline. Jadi diketik apa hasilnya dan sesuai dengan kondisi di keluarganya masing-masing. Nanti Bapak akan konfirmasi kita menggunakan media apa, apakah Zoom atau misalnya Google Meet. Oke, demikian Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.